Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu di dalam sel. Metabolisme mencakup dua proses. Yang pertama adalah katabolisme, yang merupakan reaksi yang akan menghasilkan energi dengan merombak molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya adalah respirasi. Proses yang kedua adalah anabolisme, yang merupakan reaksi yang menggunakan energi untuk membangun molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contohnya adalah fotosintesis. Berikut kita akan bahas satu persatu proses metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Sebagai contohnya tadi adalah respirasi. Respirasi merupakan proses reaksi karbohidrat ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, H2O, dan sejumlah ATP. Dari reaksi respirasi akan mencakup 4 proses. Yang pertama adalah proses glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Lanjut, kita bahas mengenai proses tahapan-tahapan respirasi. Yang pertama adalah glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dari respirasi. Ini adalah untuk memproses gula atau karbohidrat menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis terjadi pada sel mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan melalui 10 tahap reaksi. Proses ini terjadi di sitoplasma dengan bantuan 10 jenis enzim yang berbeda. Untuk lebih memudahkan, mari kita lihat bahasan berikutnya. Proses glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, di mana proses glikolisis ini terjadi di dalam sel, lebih tepatnya terjadi di sitoplasma. Reaksi senyawa glikolisis ini membutuhkan molekul glukosa, ya, di mana glukosa ini dengan bantuan enzim heksokinase dan mengikat fosfat dari ATP sehingga ATP-nya menjadi ADP akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini dengan enzim fosfoglycoisomerase akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini dengan bantuan enzim fosfofruktokinase dan mengikat fosfat dari ATP sehingga ATP-nya membentuk ADP akan menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa 1,6-difosfat ini akan menghasilkan 2 senyawa penting dengan bantuan enzim aldolase, yaitu dihidroksiaseton fosfat untuk senyawa yang pertamanya, dan yang kedua adalah gliseraldehid 3-fosfat.
Di dalam suatu proses glikolisis yang dibutuhkan adalah senyawa gliserat D3-fosfat, sehingga perlu ada enzim isomerase untuk reaksi bolak-baliknya, sehingga ada hasil 2-gliserat D3-fosfat. Dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase, ini akan mengikat fosfat dari luar, dan akan melepas hidrogen, di mana hidrogen ini akan ditangkap oleh 2 NAD+, sehingga 2 NAD+ ini menghasilkan 2 NADH, akan menghasilkan senyawa 1,3-bifosfoglycerat. 1,3-bifosfoglycerat ini dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase akan melepas fosfat yang ditangkap oleh 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP, diperoleh hasil senyawa 3-fosfoglycerat. 3-fosfoglycerat ini dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase akan menghasilkan 2-fosfoglycerat. Kemudian dengan bantuan enzim enolase dan 2-fosfoglycerat ini akan melepas 2 senyawa H2O, akan menghasilkan 2-fosfoenol piruvat. 2-fosfoenol piruvat ini dengan bantuan enzim piruvat kinase dan melepas fosfat yang ditangkap oleh ADP sehingga ADP akan menghasilkan ATP. Dan hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat. Baik, sekarang kita lihat nih hasil dari glikolisis ada apa aja. Ada pertama 2 asam piruvat, 2 ATP, lalu ada lagi 2 H2O, 2 ATP lagi, dan 2 NADH. Ingat di awal bahwa sudah membutuhkan 2 ATP, yaitu pada pembentukan glukosa 1,6-bifosfat dan glukosa 6-fosfat, sehingga diperoleh hasil glikolisis yang meliputi 1, 2 asam piruvat, yang kedua 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Tahapan respirasi selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Asam piruvat yang merupakan hasil dari glikolisis kemudian akan masuk ke dalam mitokondria dibantu dengan sistem transport elektron. Selanjutnya gugus karboksil dari piruvat disingkirkan dan dilepaskan sebagai karbon dioksida. Ini merupakan langkah pertama. Kemudian fragmen berkarbon 2 yang tersisa dioksidasi membentuk senyawa asetat. Kemudian suatu enzim mentransfer elektron-elektron yang terekstraksi ke NAD+ dan menyimpan energi dalam bentuk NADH. Langkah yang ketiga, koenzim A dilekatkan ke asetat membentuk asetil koenzim A. Kita lanjutkan pada tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs yang masih terjadi di dalam mitokondria. Mari kita lihat pembahasannya. Siklus Krebs atau siklus asam citrat. Siklus ini merupakan siklus penyelesaian penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan piruvat menjadi karbon dioksida. Ya, ini adalah gambaran bagaimana tahapan glikolisis dekarboksilasi oksidatif masuk dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Baik, kita lihat tahapannya nih. Pertama adalah ada asil-CoA dan ada oksaloasetat. Asil-CoA ini akan menambahkan gugus asil-kooksaloasetat sehingga akan menjadi sitrat.
Kemudian sitrat mengubah isomernya dengan cara membuang dan menerima molekul H2O, sehingga akan terbentuk isositrat. Isositrat dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH, dan kemudian akan kehilangan molekul CO2, sehingga akan terbentuk alfa ketobutarat. Pada alfa ketobutarat ini, pertama dia akan kehilangan molekul CO2 dan dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian molekul yang tersisa akan mengikat ke koenzim A, sehingga terbentuk suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini dengan bantuan fosfat yang akan menggantikan koenzim A, kemudian ditransfer ke guanosin difosfat menjadi guanosin trifosfat. Perubahan, kemudian ada siklus ini, guanosin trifosfat jadi guanosin difosfat dengan menyebabkan ADP menjadi ATP, sehingga terbentuklah suatu senyawa yaitu suksinat. Nah, suksinat ini mentransfer 2H+ sehingga FAD menjadi FADH2, sehingga akan terbentuk fumarat. Kemudian fumarat ini dengan cara penambahan molekul H2O akan membentuk malat. Malat dengan cara direduksi NAD+ menjadi NADH membentuk oksaloasetat. Ini adalah tahapan mengenai siklus Krebs. Jadi kita bisa melihat bahwa hasil dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini meliputi yang pertama adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Baik, sekarang memasuki tahap akhir dari respirasi, yaitu transport elektron. Transport elektron. Transport elektron merupakan proses membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan H+. Transport elektron terjadi di kristal membran dalam mitokondria. Sekarang kita lihat bagian tahapan transport elektron. Ada 4 protein kompleks yang terlibat. 1, 2, 3, dan 4. Tahapan pertama adalah dari NADH. NADH akan melepas 2 elektron yang akan ditangkap oleh FMN. FMN ini adalah flavin mononukleotida, sehingga NADH akan menjadi NAD+. Elektron pada FMN akan ditransfer ke FES atau protein besi sulfur. Selain itu ada FADH2 yang terlibat. Dia akan melepas 2 elektron sehingga menjadi FAD. Elektron akan ditangkap oleh FES dan ditransfer ke I. I di sini adalah ubiquinon. Kemudian secara berurutan, elektron akan ditransfer ke sitokrom B, FES, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3. Sitokrom A3 ini akan mentransfer elektron yang berasal dari NADH atau FADH ke oksigen, sehingga oksigen akan berikatan dengan H+ akan membentuk H2O. Kita ketahui bahwa 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Bagaimana sih terbentuknya
istilah seperti itu, kita lihat dari komponen mitokondria dulu nih. Yang pertama adalah lapisan pertama ada ruang antar membran. Kemudian ada membran dalam mitokondria. Dan yang ketiga ada lapisan matriks mitokondria. Sama halnya ada 4 protein kompleks terlibat, 1, 2, 3, 4. Ada juga ubiquinon, sitokrom kompleks, dan ATP sintase. Tahap pertama adalah NADH menjadi NAD+, di mana dia akan memompa proton H+ ke ruang antar membran. Lalu ada juga FADH2 menjadi FAD pada protein yang kedua. Pompaan proton H+ pada protein ketiga. Kemudian pada yang keempat ini ada pembentukan H2O dengan penggabungan H+ dan O2. Hidrogen yang terlepas pada ruang antar membran akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria, di mana H+ ini pada protein ATP sintase akan membantu dalam pembentukan ATP, di mana ADP dengan fosfat akan menjadi ATP. Kita lihat NADH berhasil mengumpat 3H+ dan FADH mengumpat 2H+, sehingga dapat disimpulkan 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Empat tahapan respirasi sudah selesai dibahas. Sekarang saatnya kita hitung hasil dari proses respirasi tersebut. Dari tahap pertama, glikolisis, didapatkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Dari tahap dekarboksilasi oksidatif didapatkan 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Sedang dari siklus Krebs didapatkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Dari transport elektron yang merupakan konversi dari perolehan NADH dan FADH didapatkan 34 ATP, sehingga total keseluruhan dari ATP yang diperoleh dari respirasi adalah 38. Akan tetapi, kalau kita menghitung jumlah bersih dari ATP yang didapatkan adalah 36. Kenapa bisa begitu? Karena yang 2 ATP terkurangi untuk digunakan sebagai energi pada saat asam pirufat memasuki mitokondria. Jadi total bersih dari ATP-nya adalah 36. Demikian untuk pembahasan tahap pertama mengenai katabolisme, yaitu respirasi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya di waktu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.